Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. DPR akhirnya menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI yang baru. Ini sebenarnya nggak terlalu mengejutkan ya, karena sudah hampir bisa dipastikan semacam itu, dan kelihatannya kan selama ini namanya fit and proper test itu ya hanya semacam formalitas gitu. Kita tidak pernah mendengar ada seorang kandidat baik dari Panglima TNI maupun Kapolri yang ditolak oleh DPR. Yang terjadi pernah sih, kemudian sudah berhasil di fit and proper test, tapi kemudian tidak dilantik oleh presidennya. Ini Kapolri, ini Budi Gunawan pada waktu itu. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan narasumber yang sekarang lagi laris karena berkaitan dengan TNI, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, kan kalau soal fit and proper test, Anda termasuk orang yang mengusulkan sebaiknya nggak perlu lagi lah fit and proper test. Jangan terlalu kita bahas lah soal itu ya. Kita akan lebih membahas siapa sih sebenarnya Andika Perkasa ini, Jenderal Andika Perkasa ini ya. Karena dikesankan orang bahwa ini adalah faktor dia karena mertuanya Jenderal Kehormatan TNI Hendro Priyono sehingga dia karirnya bisa melejit. Tapi sebelum itu, ini juga saya penting kita klarifikasi, Bung Slamet Ginting, karena beredar tiba-tiba sejak kemarin bahwa Jenderal Andika Perkasa ini non-Muslim, dan itu didukung oleh beredarnya dokumen gitu, terusnya Sersan Mayor 1 ya, Taruna. Ini artinya tingkat 4 pada waktu dia Taruna. Memang itu disebutkan agamanya Katolik dan namanya masih Emmanuel. Itu ya. Nah, kemudian dikesankan oleh publik kepada publik seolah-olah bahwa Pak Jokowi ini semua yang dipilih non-Muslim. Sebelumnya Kapolri, Jenderal Istio Sigit itu betul non-Muslim. Sekarang lagi-lagi memilih Panglima TNI juga non-Muslim. Nah, ini gimana nih, Bung Slamet Ginting? Baik, Bung Hersu. Memang 2 hari lalu ya, sampai hari ini bahkan beredar memang data itu ya, data ketika Andika menjadi Sersan Mayor 1 Taruna di Akademi Militer. Ini menjelang lulus itu memang ada data-data isian dari calon yang akan diwisuda menjadi Letnan 2. Di situ namanya Emmanuel Andika Perkasa, agama Katolik, kemudian nama ayah adalah FX Sunarto. Nah, begitu. Dari nama-nama itu dan dari agama jelas pada saat itu memang Andika Perkasa beragama Katolik. Tapi Bung Hersu, publik juga harus ingat ketika Andika dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana, dia diambil sumpah dengan di atasnya adalah Al-Quran. Itu jelas sekali. Artinya Andika Muslim gitu ya. Kapan ini Andika Muslim? Memang yang jelas Andika itu menikah dengan Hetty Hendro Priyono, yang putri pertama Jenderal Hendro Priyono, ketika itu dilangsungkan secara Islam, secara Muslim. Artinya disitulah Andika menjadi mu'alaf. Maka kemudian nama E-nya itu Emmanuel sudah tidak dipakai lagi. Barangkali soal agama itu masalah pribadi ya, masing-masing hati lah. Kita tidak bahas lebih lanjut, walaupun memang ayahandanya tetap beragama Katolik begitu, Bung Hersu. Jadi kita juga sering melihat bagaimana Andika ketika bulan Ramadan menggunakan kopiah, menggunakan koko, begitu baju koko, begitu juga pada saat Idul Fitri, pada saat menyambut kehadiran cucunya yang diberikan nama Arthur, begitu Arthur Perkasa Hendro Priyono, itu juga Andika terlihat menggunakan baju koko dengan wajah sumringah begitu ya. Jadi clear lah Andika Perkasa adalah seorang Muslim gitu, Bung Hersu. Ya. Jadi memang beliau ini sudah punya cucu ya. Kalau nggak salah ini dari putranya yang jadi dokter tuh, setahu saya kalau tidak. Iya, dari Alex namanya ya. Alex Perkasa Hendro Priyono. Jadi ada nama itu segala. Dan yang menarik lagi
besan dari Andika Perkasa adalah Letnan Jenderal Sularso. Itu lulusan Akademi Militer 1982 dari Korps Infanteri. Itu teman dari Jenderal Gatot Nurmantio, sama-sama Akmil 82. Jadi betul-betul keluarga militer ini, Bung Hersu. Ya. Nama cucunya juga Arthur mengingatkan saya pada Jenderal Douglas MacArthur, Jenderal bintang 5 dari Korps Seni Amerika Serikat yang dikenal sebagai Panglima Perang di Pasifik, begitu ya. Sering terkenal juga itu. Ya, oke. Tadi Anda menyinggung soal keluarganya. Anda tadi sebut namanya Pak FX Sunarto kalau tidak salah. Ini latar belakangnya beliau kan juga seorang militer ya? ABRI ya, ya betul. FX Sunarto ini terakhir berpangkat kolonel dari Korps Seni. Dia ini lulusan Akademi Militer tahun 1957. Dulu itu disebut Akademi Zeni Angkatan Darat. Jadi abang kelas 2 tingkat di atas Trisutrisno. Jadi kalau misalnya Pak Trisno. Ya betul, dari Akademi Geni Angkatan Darat, Akademi Zeni Angkatan Darat, Akademi Teknik Angkatan Darat, sampai akhirnya namanya Akmil Jurtek, jadi AMN juga. Nah, jadi tidak heran kalau Andika memanggil Tri misalnya dengan sebutan Om gitu ya, karena adik kelas bapaknya gitu. Jadi mereka sudah dekat dari dulu, ayahnya Andika Perkasa dengan Jenderal Trisutrisno, karena tidak banyak dulu orang Indonesia yang berhasil masuk Akademi Seni Angkatan Darat. Ayahnya Andika ini lulusan angkatan kedua, jadi tahun 57, lulusan pertama 56. Itu hanya 12 orang lulusan yang pertama, lulusannya ayahnya Andika tuh yang berhasil masuk seluruh Indonesia 35 orang, tapi yang lulus pun cuma 17 orang, termasuk beliau. Jadi yang 18 itu harus mengulang dan baru lulus tahun 58. Ini menarik Bung Hersu karena standarnya standar tinggi, minimal ber-IQ sekitar 115. Pada masa itu barangkali dengan standar sekarang 130-an kali ya. Susah, dan standarnya kualitasnya kualitas ITB. Jadi mereka pendidikan 4 tahun setara dengan insinyur dari ITB, karena dosen-dosen tekniknya dari ITB, kualifikasi mereka adalah fisiknya infanteri, otaknya teknik Zeni begitu. Karena itu dalam beberapa operasi menumpas DITI, PRRI Permesta, mereka ditugaskan sebagai pasukan infanteri. Jadi seni yang jadi pasukan infanteri. Jadi ayah Andika ini kemudian lama tugas di Bandung, makanya Andika Perkasa itu lahir di Bandung, Bung Hersu. Lahir di Bandung, kemudian ini putra keempat dari 8 bersaudara, laki-laki semua. Jadi luar biasa sang kolonel ini, dan dikenal di Kesatrian 1, kalau kita lihat datanya tadi itu, Kesatrian 1 di Berlan. Saya juga ingat Jakarta Timur nih maksud Anda ya? Iya, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Oh, ini terkenal nih. Dulu sangat komplek ini, zaman dulu dikenal sangar ya. Iya, kebetulan saya juga dulu tinggal di Berlan. Saya di Kesatrian 9, kemudian Andika di Kesatrian 1. Jadi ayahnya ini terkenal sebagai kolonel yang bersahaja, kolonel yang tidak punya kendaraan pribadi, hanya kendaraan dinas ketika masih aktif. Jadi tidak lama Andika lulus, ayahnya pensiun begitu ya. Dulu kan pensiun umur 55. Jadi ya, Pak Sunarto ini dikenal sebagai kolonel yang bersahaja, sudah wafat memang tahun 97, ibundanya juga wafat tahun 2007. Jadi ada angka 7 yang bagi Andika itu mengena sekali. Ayahandanya lulusan Akademi Militer 1957, ayah mertuanya lulusan Akademi Militer 1967, kemudian Andika lulusan Akademi Militer 1987, ayahandanya wafat tahun 1997, ibundanya wafat tahun 2007. Jadi ada angka 7 yang begitu
begitu mengena sekali bagi seorang Andika Perkasa. Jadi memang darah militer itu turun dari sang ayah, kemudian juga bakat arsiteknya Andika yang senang membangun di Mabesat itu juga rupanya darah dari sang ayah begitu. Kemudian kalau ilmu intelijen saya pikir dari ayah mertuanya. Jadi lengkap nih Andika. Selain didikan resmi dari militer, dia punya guru-guru khusus di lingkungannya yang membuat dia menjadi semakin matang. Begitu Bung Hersu. Nah, ini kan orang, tadi saya sudah menyinggung, selalu mengkait-kaitkan keberhasilan dari Andika ini tidak lepas dari peran mertuanya, ya. Dan kemarin kan juga sempat ketika lagi hangat-hangatnya siapa calon Panglima TNI, disebutkan Pak Hendro Priyono melakukan lobby terhadap Presiden Jokowi. Bahkan ada foto-fotonya bertemu dengan Pak Jokowi, walaupun kemudian Pak Hendro membantah soal itu. Nah, sebenarnya siapa sih Andika ini? Apakah betul dia ini memang jenderal katrolan gitu? Begini Bung Hersu, jadi kalau kita ngelihat track record jenderal-jenderal itu banyak juga memang orang-orang ini udah hebat ketika masa taruna. Andika itu top lah ketika di akademi, orang pintar, fisiknya bagus, otaknya bagus, mentalnya bagus, begitu ya. Kemudian siapa sih jenderal juga yang nggak melirik kira-kira, wah bagus juga kira-kira kalau anakku nikah dengan taruna ini kan, kita bisa lihat misalnya Agung Gumelar kan menikah dengan anak dari Gubernur Akademi Militer Jenderal Ahmad Tahir, Linda Tahir ya kan, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan anak Gubernur Akademi Militer gitu kan, putri dari Sarwo Edi. Jadi tanpa ayah mertuanya sebenarnya mereka juga adalah orang-orang hebat sebenarnya. Dan itu dibuktikan ketika lulusan terbaik Akademi Militer tahun 87 dan 86, 87 Herindra dan 86 Hinsa Siburian bersama Andika ketika sama-sama di Saskoat. Ternyata Andika bisa mengalahkan dua lulusan terbaik itu. Artinya apa? Dia sudah punya modal pinter gitu. Jadi wajar kalau kemudian saatnya menurut saya sekarang Andika menunjukkan giginya, menunjukkan taringnya bahwa dia bisa lepas dari bayang-bayang sang mertua. Toh dia juga sekarang sudah menjadi Panglima TNI. Setelah sebelumnya jadi Kasat, bintang 4 yang paling tinggi, dan itu tidak bisa juga dicapai apapun oleh mertuanya begitu. Jadi menurut saya saatnya Andika Perkasa menunjukkan siapa dirinya tanpa lobby-lobby. Dia juga sebenarnya adalah orang yang diharapkan. Karena begitu dia menjadi komandan Pas Pampres pada tahun 2014, menurut saya dia sudah menjadi calon pemimpin TNI. Dan terbukti kemudian 4 tahun kemudian dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, 7 tahun kemudian dari 2014 dia menjadi Panglima TNI. Jadi di TNI itu juga kira-kira track record orang sudah bisa diperkirakan. Begitu Bung Hersu. Nah, tapi kalau Anda ngomong betul Pak Hendro nggak pernah jadi Kepala Staf Angkatan Darat ya, dan kemudian pangkat terakhir secara resmi Letnan Jenderal, kemudian dapat Jenderal Kehormatan. Tapi Anda jangan lupa, beliau tuh Pak Hendro juga nyaris menjadi Panglima TNI loh pada masa pergantian dari Pak Harto ke Pak Habibie. Iya, tapi begini Bung Hersu, kan bintang 3-nya Pak Hendro Priyono juga bukan di militer, tapi di Sesdalokbang. Beda dengan Andika, dia menjadi bintang 3 dan Kodiklat, walaupun Pak Hendro juga menjadi dan Kodiklat, waktu itu belum bintang 3, posisi itu masih untuk bintang 2. Kemudian menjadi Panglima Kostrat. Lebih tinggi dalam pengertian karir militer Andika jauh lebih bagus daripada sang mertua. Kira-kira begitu. Dan dia sampai jadi Panglima TNI. Hendro nyaris menjadi Panglima TNI seperti kasusnya Beni Murdani atau kasusnya Faisal Tanjung, tanpa pernah menjadi Kasat, tapi hampir. Kalau Beni dengan Faisal Tanjung berhasil, toh Hendro tidak berhasil. Jadi kita juga tidak boleh mengecilkan Andika Perkasa begitu saja. Dia sudah buktikan
dan dia juga mampu melakukan diplomasi militer yang jarang dimiliki oleh kasat-kasat sebelumnya. Kasat yang melakukan diplomasi militer yang kita bisa lihat antara lain misalnya Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani. Kemudian terlalu jauh. Setelah itu baru muncul kemudian misalnya seperti ketika era lulusan akademi militer betul-betul menjadi kasat, sebelumnya tidak, baru Rudini. Maka yang memiliki kemampuan bahasa asing bagus itu, saya mencatat ini Bung Hersu. Pertama Rudini, kedua Jenderal Budiman, ketiga ini Jenderal Andika Perkasa. Dia tanpa harus menjadi penerjemah, dia bisa langsung berkomunikasi, dan eranya menurut saya pemimpin kita, pemimpin TNI juga bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jago diplomasi, jago berkomunikasi, bukan jago ya maksud saya, mahir begitu. Nah, jadi ini kemampuan profesionalitas Andika yang seharusnya kita tidak nafikan begitu ya. Jadi ya kan menarik ya, kemarin karena di masa Andika itu pernah terjadi latihan bersama dengan Angkatan Darat Amerika, dan ini dicatat kalau nggak salah latihan bersama terbesar. Padahal itu terjadi di tengah isu bahwa Indonesia, pemerintah Indonesia itu sangat dekat dengan Cina gitu. Nah, ternyata kemudian Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat justru melakukan latihan besar-besaran. Ini apa artinya ini, Bung Ginting? Ya, pertama sebelum itu saya perhatikan memang Andika itu tidak punya kendala psikologis ketika kemudian berhadapan dengan jenderal-jenderal Barat, jenderal-jenderal Amerika, karena dia lama bersekolah di sana, kemudian juga punya kepercayaan diri yang tinggi, dia bisa telepon begitu aja, saling telepon, kemudian ini yang membuat dia menjadi perhatian militer Amerika. Jadi ini kan di tengah isu perang dingin Amerika dan Cina dalam konteks Laut Cina Selatan di Natuna, diplomasi yang dilakukan Andika sekaligus itu memberikan sinyal kepada Cina, kita juga bisa bekerja sama, bukan dengan Anda aja, dengan Amerika juga bisa. Kira-kira kalau ekonomi kita bekerja sama dengan Cina, kemudian militer kita juga bisa bekerja dengan Amerika. Sehingga inilah yang disebut keseimbangan politik luar negeri kita bebas aktif. Jadi terserah kita mau dekat dengan Cina, kita mau dekat dengan Amerika, toh yang paling penting ini kepentingan politik Indonesia yang lebih baik. Begitu menurut saya, Bung Hersu. Oke. Nah, kemarin kan kita menyinggung bahwa kalau pensiunnya normal, Andika itu hanya punya waktu 1 tahun 1 bulan lah menjadi Panglima TNI. Jadi kalau Anda lihat dengan perjalanan karir dia dan juga kecenderungan-kecenderungan dia, apa yang akan dilakukan, apa yang akan berubah? Karena kemarin dia menyinggung bahwa dia ingin agar publik tidak terlalu berharap banyak gitu terhadap TNI. Apakah ini cermin kesadaran dia terhadap situasi di dalam negeri kita, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi, atau ada soal-soal lain? Ya, saya harus mengutarakan dulu soal perang bagi TNI ya. Jadi perang bagi TNI itu semata-mata untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. Salah satu tugas TNI kan menjaga kedaulatan. Nah, hakikat sistem pertahanan negara kita ini sebenarnya perpaduan antara sistem kesenjataan sosial atau SISOS dan sistem kesenjataan teknologi atau SISTEK. Nah, SISOS ini merupakan kekuatan penting bagi bangsa Indonesia ya, berupa semangat kesatuan, persatuan sebagai sebuah bangsa, dan nasionalisme ini yang kemudian mesti diasah lebih kuat lagi oleh Andika sebagai pimpinan TNI dengan jiwa pantang menyerah. Karena apa? Kita punya, kalau kita mengandalkan SISTEK yang sebagai kekuatan berupa senjata fisik berteknologi hasil ciptaan manusia itu, kita tidak punya kemampuan cukup dari segi keuangan, Bung Hersu,
Karena sebagian besar peralatan atau alutsista kita juga berasal dari pengadaan impor, sementara teknologi dalam negeri belum cukup memadai. Karena itu serbuan konvensional musuh itu antara lain harus kita kedepankan dalam sistem pertahanan rakyat semesta, ya. Misalnya kita bisa melihat dalam kasus Brigjen Junior Tumilaar, Bung Hersu. Ini kan menarik, ya. Bagi saya ini the real general yang dekat dengan rakyat, dan Andika tidak menghukumnya. Itu sebagai pesan bahwa dia memberikan sinyal bahwa TNI itu harus dekat dengan rakyat. Kira-kira itu yang akan dikedepankan oleh Andika dalam waktu 1 tahun ini, bagaimana dia memadukan kekuatan TNI dan kekuatan rakyat ini melalui SISOS itu tadi, seperti misalnya kasus Papua. Ini kan Papua adalah ancaman di depan mata yang nyata, seperti ketika kita kehilangan Timor Timur tahun 99. Nah, kita tidak boleh mengulang kesalahan itu, karena itulah sejak menjadi Kasat, saya melihat salah satu program dari Andika Perkasa yang akan dilanjutkan saat dia menjadi Panglima TNI adalah membangun semangat putra daerah Papua untuk bergabung menjadi anggota TNI melalui rekrutmen khusus. Jadi kualitasnya diturunkan karena memang mutu pendidikan di Papua dan di Pulau Jawa agak timpang begitu. Sehingga yang penting dia masuk dulu membangun nasionalisme, dan itu menurut saya yang dalam waktu singkat setahun ini yang menjadi fokus Andika dalam menjalankan program-programnya. Karena itu dia mengatakan jangan terlalu berharap. Apa yang dimaksud jangan terlalu berharap? Karena teknologi kekuatan alutsista kita tidak mencukupi kalau dilakukan perang terbuka begitu, ya. Karena itu Angkatan Darat tetap mengandalkan SIS Hankam Rata. Begitu Bung Hersu. Dari dalam waktu singkat ini, setahun memang waktu yang tidak cukup sebenarnya, sehingga dia harus langsung ke sasarannya. Begitu Bung Hersu. Ya, nah tadi Anda menyinggung soal Papua. Ini kan sebelum kemarin, setelah dia dikirim oleh Jokowi untuk menjalani fit and proper test di DPR, kan ada suara koalisi HAM dan sebagainya mempersoalkan keterlibatan dia dalam kasus tes Iluai di Papua ini. Dan dia menyatakan bahwa dia siap menghadapi dan dia tidak takut. Ini apa artinya? Ya betul, menurut saya ini kan peristiwa sudah 20 tahun lalu. Peristiwa ini terjadi tahun 2001 ketika Andika Perkasa masih berpangkat mayor, dia baru saja setahun lulus dari Seskoat. Ya mungkin dia sebagai pasukan komando bertugas di sana. Tugas itu harus dilaksanakan dengan baik. Kalaupun kemudian ada terjadi peristiwa pelanggaran HAM seperti tuduhan-tuduhan itu, menurut saya sudah tidak relevan itu diangkat kembali. Karena kalau bicara pelanggaran HAM dalam kasus menjaga kedaulatan, dimanapun militer di dunia itu punya prinsip lebih baik melanggar HAM daripada kehilangan kedaulatan. Nah, karena itu dalam kasus tes LY ini, menurut saya kasus ini sudah selesai. Keluarga tes LY dan TNI sering sekali melakukan atau punya program-program bersama, semacam rekonsiliasi begitu Bung Hersu, untuk membangun Papua yang lebih baik, melupakan konflik-konflik yang lama. Jadi memang begitulah kira-kira. Hampir tidak ada pasukan khusus yang kalau dilihat dalam konteks pelanggaran HAM di daerah operasi pertempuran, ya memang kalau melihat konteks sipil ya melanggar, membunuh. Tapi kalau dalam konteks tentara, pilihannya
aku membunuh atau dibunuh. Kira-kira seperti itu, makanya Andika sebagai pasukan komando dengan spesialisasi penanggulangan teror, ya memang tugasnya seperti itu. Jadi saya juga bisa memahami alasan-alasan TNI. Toh komandannya Hartomo waktu itu sampai dengan pangkatnya Mayor Jenderal dan terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen Strategi TNI, sehingga sudah dimaafkan begitu. Dan orang yang sudah dihukum, masa kita mau hukum terus-terusan begitu, nggak adil juga begitu. Kira-kira begitulah. Ya. Kita harus melihatnya dari konteks militer juga, bukan semata-mata konteks LSM dan HAM-nya. Begitu, Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Jadi kita kapan nih? Apa dilantik ini ya? Saya kira Senin ya akan dilantik oleh Presiden. Ya, menurut saya memang sebaiknya hari Senin sudah pelantikan, bahkan kalau perlu sudah serah terima jabatan. Jangan sampai jabatan Panglima TNI dipegang oleh Jenderal Bintang 4 pensiunan. Ini jangan sampai terjadi karena bisa menjadi celah hukum atau cacat komandannya tidak layak dalam pengertian sudah bukan militer aktif. Begitu Bung Hersu. Nah, dan yang paling seru kita tinggal menunggu siapa yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan banyak posisi-posisi lain. Karena begitu lokomotifnya bergerak, maka gerbong di belakangnya juga akan bergerak gitu ya. Terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hersu. Sama-sama.